Assalamualaikum. Akhirnya setelah putus tadi. Wah, alhamdulillah nih Ustazah. Akhirnya setelah sekian lama mencoba. Padahal tadi lagi asik banget nih Ustazah. Ya, kita lanjut yang tadi ya. Mengenai Boleh, sedekah boleh tadi Ustazah, teman-teman boleh. sekalian. Boleh, Ada boleh. yang bertanya, gimana kita sedekah sama orang yang butuh, sama orang yang ternyata menipu, atau ternyata dia memang kebiasaannya begitu. Intinya mau sampaikan tadi bahwa apapun yang kita sedekahkan itu tidak berkurang di sisi Allah, kita tetap dapat pahala sedekah kok. Contohnya adalah pernah pada suatu ketika ada orang yang punya kebiasaan suka sekali untuk bersedekah. Jadi suatu ketika dia di malam hari dia ingin bersedekah sasaran. Sehingga di malam hari suatu ketika dia ngelihat, oh di sudut jalan itu sepertinya kelihatannya ada perempuan yang sedang kelaparan, yang sedang kedinginan, saya berikan aja dia sedekah saya. Jadi dia pasti sedekah itu secara secara sembunyi-sembunyi langsung untuk perempuan tersebut. Besoknya tersiar kabar, oh seorang pelacur, seorang penzina mendapatkan sedekah yang banyak. Orang itu merasa, aduh saya salah sasaran nih ngasih sedekah sama seorang penzina atau seorang pelacur gitu. Besoknya malamnya dia pergi lagi, aduh aku mau ngasih siapa ya? Kemudian akhirnya dia kasih seseorang, ya dia lihat, wah kayaknya orang ini sendirian juga butuh nih sedekah, dia kasih. Ternyata besok kabar tersiar kayak tuh yang baru mabuk-mabukan keluar dari klub sendirian dapat sedekah dari orang yang tidak dikenal gitu ya. Kemudian besoknya lagi, aduh salah sasaran nih, masa sedekah sama orang kaya, masa sedekah sama penzina. Akhirnya dia besok pergi lagi di malam hari mau ngasih sedekah siapa. Kemudian akhirnya dia lihat ada seorang lagi yang kayaknya orang ini memerlukan bantuan, dia sedekah. Taunya besok kabar tersiar, seorang pencuri mendapatkan sedekah yang banyak. Begitu. Nah, menurut orang yang memberikan sedekah, aduh, salah semua nih sedekah saya. Ternyata enggak. Ternyata hikmah dari cerita ini adalah, pertama tentu saja pahala kita bersedekah, ya kita akan mendapatkan pahala itu. Ya, adapun kalau dia bohong ataupun apapun itu urusannya dia. Kemudian yang kedua adalah ternyata 3 orang yang disedekah itu kemudian berubah, dapat hidayah dari sedekah itu. Ya Allah, ternyata kata kata si penzina, saya ini susah kerja begitu, saya nggak nyangka pada saat saya kelaparan, pada saat orang nggak peduli sama saya dapat sedekah dari orang banyak, dia berubah, nggak lagi melakukan perbuatan maksiat itu. Orang kaya juga begitu, ya Allah, selama ini aku kaya raya nggak pernah sedekah, tiba-tiba di malam ada orang ngasih sedekah seperti ini di saat aku sendiri mabuk, tapi dia yang memberiku di malam hari itu, akhirnya dia sedekah. Begitu pula mencurinya, akhirnya orang tersebut berubah dan dapat hidayah. Intinya tugas kita adalah kalau dia terus menerus minta, kita berpikir gimana caranya untuk kasih dia modal untuk dia usaha, atau kasih dia pelatihan. Sekarang kan banyak ya, Masya Allah ya, orang-orang yang konsentrasi untuk mengajarkan skill agar orang itu bisa mandiri secara finansial. Kayak di pesantren Umar nih, ada ibu-ibu yang mengajarkan menjahit untuk anak-anak penghafal Quran. Jadi skill itu nanti akan menghasilkan dia bisa hidup mandiri dengan skill yang dia. Begitulah kira-kira kita boleh memberikan, tapi kalau sekiranya dia minta terus-menerus, maka kita pikirkan cara lain supaya kita nggak zolim sama dia, nggak membuat dia menjadi malas. Seperti itu. Oke, pertanyaan satu Ustazah, lagi ya. Setelah itu kita membahas ada tentang pertanyaan lagi nih Ustazah. ya. Oke deh. Satu lagi nih Ustazah, kayaknya menarik banget nih Ustazah. Jadi kebetulan ada yang mau jadi baik, tapi tetangga nih julid banget nih Ustazah, kamu so alim dan sebagainya. Nah ini gimana nih Ustazah buat biar kita tuh makin mantapkan hati, udahlah bismillah jadi baik aja gitu, tanpa mendengarkan mungkin ya kicauan burung di samping kiri samping kanan gitu Ustazah. Iya, memang kalau membuat baik fitrahnya memang pasti diganggu, pasti itu kata Allah Subhanahu wa taala, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Akan senantiasa dibisik-bisikkan was, akan dibisik-bisikkan gak usah buat baik oleh setan dari kalangan jin dan manusia. Pasti begitu. Ji sama Allah ketika diusir dari surga, ketika tidak mau bersujud kepada Adam alaihissalam. Kata iblis, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku pasti akan goda orang itu supaya nggak buat baik, ya Allah, dari depan, kanan, kiri, ya Allah. Jadi kalau kita mau buat baik, pasti satu paket dengan orang-orang yang nggak suka, dengan syaitan yang berusaha untuk halangi, gitu. Itu pasti. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kenapa harus terus-menerus emang lalu mendengarkan perkataan orang?
Betul, kita mendengarkan perkataan orang sesekali kalau itu membangun kita untuk menjadi lebih baik. Tapi kalau itu membuat kita justru semakin down, membuat kita tidak tidak bersemangat lagi, untuk apa teman-teman sekalian? Nggak perlu. Maka apa yang harus kita lakukan? Lagi-lagi balik lagi tadi, yang kita cari adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lagi apa yang saya lakukan ini membuat Allah suka, membuat Allah senang, membuat Allah ridha, jalan terus teman-teman sekalian. Jalan terus. Apa ciri orang-orang yang ikhlas dengan orang-orang yang riya? Itu adalah mau ada orang, nggak ada orang, dia tetap buat baik, dia tetap berjalan terus maju ke depan untuk jadi orang baik. Mau dipuji orang, dicaci maki orang, nggak berefek apapun padanya, dia fokus dalam berbuat baiknya. Mau dihargai, nggak dihargai, nggak peduli, maju terus dalam berbuat baiknya. Atau kebaikannya dia untuk dirinya sendiri. Tadi kan kalimatnya kan begitu. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jadi terserah orang mau ngomong apa, orang hanya perlu bukti. Kayak kamu mau bertobat nggak mungkin. Kamu pakai kerudung nggak mungkin. Orang hanya memerlukan bukti. Buktikan engkau istiqamah, maka cari pergaulan yang baik, cari pergaulan yang kita rubah pergaulan. Biasanya kalau orang-orang hijrah jadi orang baik, dia rubah pergaulan. Sehingga teman-temanmu itu akan mensupport engkau dalam berbuat baik. Karena kalau bertemannya di orang-orang lingkungan yang penuh dengan maksiat, kebaikan itu tuh dianggap sesuatu yang langka. Jadi malah jadi bahan olok-olok dan sebagainya. Jadi pindahlah ke lingkungan yang baik supaya engkau disupport. Makanya kok tinggal cari komunitasnya, engkau cari teman-temannya siapa, seperti itu. Dan jangan lupa doa istiqomah ya, karena kita ini kadang udah tahu masih buat dosa lagi, kadang udah tahu masih maksiat lagi. Makanya doa istiqamah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Gitu teman-teman sekalian. Jadi semangat untuk insyaallah doa sama Allah supaya kita istiqamah jadi orang baik. Bersihkan hati, bersihkan pikiran, sabarkan hati ada apa-apa, rajin bersyukur kepada Allah, zikrullah, teman-teman sekalian. Ya, jadi hidupnya tuh tenang, ada masalah apa-apa tenang, ada ujian apa-apa diberikan oleh Allah tenang gitu. Karena hatinya penuh bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Alhamdulillah. Oh, Ustazah, kita akhirnya nyampe nih ke pembahasan yang sangat-sangat dinantikan, yaitu umrah sama haji. Baitullah, Masya Allah. Nah, untuk teman-teman kan alhamdulillah udah dibuka nih Ustazah, alhamdulillah. Kapan sih umrah sama Persada Indonesia nih? Kapan ya? Ya. Jadi insya Allah sebentar lagi Ustazah. Ya, saya mau cerita bahwa beberapa tahun belakangan saya selalu berangkat umrah bersama dengan Persada Indonesia yang usianya sama kayak usia saya, 32 tahun. Jadi Persada Indonesia ini Masya Allah usianya sudah lama ya, 32 tahun, sehingga sudah sangat berpengalaman dalam melayani jemaah umrah maupun jemaah haji. Termasuk saya dan keluarga, Masya Allah. Dan semua teman-teman yang biasanya udah gabung di Persada Indonesia, mereka pasti akan ajak teman-temannya lagi, ajak saudara. Bahkan saya sering banget ketemu jemaah Persada Indonesia ketika kita umroh di Mekah, Madinah itu. Mereka bilang, oh ini udah kelima kali sih sama Persada Indonesia, udah ke-6 kali. Artinya, Masya Allah ya, amanah insya Allah. Nah, Persada Indonesia ini punya kabar baik nih teman-teman sekalian. Karena punya, angkat haji atau umroh dengan mudah. Yaitu kita punya aplikasi, namanya aplikasi Tabura. Nanti mungkin akan dijelaskan. Download aja aplikasinya di handphone teman-teman. Dan teman-teman bisa nabung di situ. Teman-teman yang menentukan tuh mau berangkat umrohnya kapan, teman-teman nabung. Nanti insya Allah ketika kita disiplin menabung ya, dari aplikasi nggak perlu kemana-mana, cukup di rumah, download aplikasinya, umrohnya kapan, insya Allah teman-teman sekalian, semoga Allah panggil teman-teman semua ke Baitullah. Seperti itu. Amin. Nah, bener banget kata Ustazah nih, teman-teman semuanya. Jadi, kalian tuh nggak perlu capek-capek, panas-panasan, ke travel, antri, dan sebagainya. Apalagi sekarang kan masih zamannya corona ya, masih zamannya kadang-kadang ada beberapa bagian di daerah Indonesia yang masih PPKM. Nah, ribet kan, harus ketemu sama orang dan sebagainya. Kadang-kadang kita juga was-was, ntar aman nggak ya di jalan dan sebagainya. Jadi bisa banget, cukup di rumah, ambil HP nih, langsung buka Play Store atau App Store-nya, langsung ketik Tabura. Dan di situ, di aplikasi itu, kalian bisa banget nih merencanakan ibadah umroh atau haji. Dan apakah mahal kah? Apakah ribet kah? Enggak banget, enggak ribet. Pendaftarannya cukup menggunakan KTP dan sebagainya. Kalian cukup isi beberapa part yang memang nanti kita butuhkan.
Dan ada spesial loh, kita punya paket spesial untuk umroh, yaitu umroh 1000 hari bareng OSD. Nah, bukan umrohnya 1000 hari ya, tapi ini adalah program baru untuk kita semua yang pingin banget nih umroh, tapi kapan ya bisa umroh ya. Nah, pas banget program 1000 hari ini bakal bantuin kalian untuk wujudin umroh dalam 1000 hari. Tentunya nanti berangkatnya sama Ustazah Oki Dewi. Jadi yang merasa fans Amin. banget nih, kayaknya enak deh. Bisa gabung nih, bisa banget gabung. Betul. Biasanya sih setiap tahun saya sekelompok itu selalu ya, biasanya selalu begitu, ini sudah berakhir umroh lagi. Jadi untuk umroh ini bukan karena sayanya ya, tapi karena fasilitasnya, karena program-programnya, Masya Allah. Itu bisa dengan Persada Indonesia. Coba kita tanya, itu biayanya berapa sih Mbak kalau misalnya kita mau berangkat umroh dengan Persada Indonesia, tuh biayanya berapa? Atau kalau nabung tuh, Nah, nabung DP-nya spesial tuh banget berapa? nih. Nabungnya di BSI ya, Bank Syariah. Spesial banget nih Ustazah. Untuk program yang sama Ustazah ini 1000 hari ke Tanah Suci, cuman setoran awalnya itu 1 juta dan per bulannya tuh 700.000 rupiah aja. Jadi bener-bener kalian bisa dicicil. Jadi nggak perlu tuh, kadang-kadang kan kalau kita nggak punya uang, aduh umroh kapan, ini lagi pandemi nggak ada uang. Nah tapi ini cuma 700.000 aja per bulan kalian sisihin, insya Allah rezeki kalian yang barokah ini makin barokah lagi, karena tujuannya untuk ke Baitullah. Jadi cukup 1 juta untuk setoran awal dan per bulannya 700.000 rupiah. Selama berapa tahun tuh Mbak 700.000 rupiah? 700.000 rupiah tuh cuman sampai dari Ustazah. Jadi kalau sumpamanya dibulankan, insya Allah kita sampai 6 atau 5 tahun ya Ustazah ya. Sebentar banget. Jadi kayak nabungnya nggak kerasa Ustazah. Kadang-kadang kan kita mikir Betul. umroh tuh Begitu ibadahnya teman-teman. mahal ya Ustazah ya. Mahal. Mahal, tuh nggak punya Ya. uang dan sebagainya. Begitu teman. Padahal tuh ya Allah lebih. Iya. Jadi kalau teman-teman aku ingin sekali umroh atau ingin sekali haji, maka salah satu yang teman-teman bisa lakukan adalah untuk membenarkan kalimat teman-teman, nggak cuma ingin-ingin aja, tapi juga lakukan action. Jadi harus mulai menabung, menyisihkan uangnya dari sekarang, sahabat-sahabat sekalian ya. Itu tanda keseriusan bahwa teman-teman ingin pergi umroh dan haji. Dan ingat, umroh atau haji itu dia nggak bisa, bukan nggak bisa sih, karena dia ibadah fisik, melelahkan, sangat capek, prima, tawaf itu capek, sa'inya itu capek, lempar jumroh kalau haji itu capek. Jadi memang alangkah baiknya dilakukan di usia muda. Jadi gerakan umrah di usia muda ini kayaknya harus digalakkan ya. Juga haji di usia muda gitu. Jadi jangan nunggu nanti-nanti teman-teman sekalian. Pertama, kita nggak tahu umur kita kapan. Kedua, kita nggak tahu kita sehat apa enggak gitu. Sementara waktu yang terbaik menurut saya ya, di waktu fisik kita masih prima. Karena umrah maupun haji ini adalah ibadah fisik juga gitu. Nah, kalau teman insya Allah sudah mulai terbuka hatinya untuk mulai menabung, teman-teman bisa lihat nih, aplikasinya dibuka di Tabura, atau teman-teman langsung aja hubungin nomor teleponnya tuh di situ. Tanya-tanya tentang umroh, tanya-tanya tentang Ada nomor haji, telepon dan karena ada webnya, jadi bisa langsung klik ya. betul, betul, lihat websitenya. Karena Persada Indonesia ini adalah, saya bisa bilang begini karena saya sudah berkali-kali berangkat dengan Persada Indonesia, membersamai jemaah umroh ya. Bahkan kemarin itu sebelum corona sebenarnya ingin bersama-sama haji dengan jemaah haji lainnya seperti itu. Tapi qadarullah karena corona jadi enggak. Jadi teman-teman bisa juga Tabura ini untuk haji. Nah, Mbak ya, kalau haji itu gimana, Mbak? Nah, wah spesial banget nih Ustazah. Kita punya program haji muda. Kadang-kadang udah bukan rahasia lagi Ustazah, kalau kita harus nunggu sampai 40 tahun untuk haji Ustazah. Indonesia ya Allah, kadang-kadang kalau kita daftar baru lahir kita bisa berangkat, berarti 40 tahun kemudian. Nah, sedangkan untuk haji yang plus, mahal Ustazah, biayanya bisa sampai ratusan juta kan. Nah, tapi di haji muda ini nih, nabungnya cuma 6 tahun. Dan di tahun ke-7 udah bisa berangkat Ustazah. Jadi nggak perlu nunggu 40 tahun dan bener-bener nggak perlu nunggu namanya tuh uang. Aduh, nanti uangnya mahal dan sebagainya kalau haji yang plus kayak gitu. Karena Ustazah, kalau daftar haji plus tuh kan biaya pendaftarannya 70 juta. Sedangkan di haji muda ini cuma 7.500.000 doang setoran awalnya Ustazah. Dari 70 juta jadi 7.500.000 doang untuk setoran awalnya. Murah banget kan Ustazah?
Hmm. Jadi kayak kita bener-bener dapat Iya, iya. dapat kemudahan banget nih dari Allah untuk jadi tamunya Allah. 7 juta untuk DP. Per bulannya berapa tuh kalau kita mau nyicil untuk Per haji? bulannya, per bulannya cukup 2.750.000 aja, Ustazah. Sampai Oke, 6 selamat tahun dan tahun 7 ya. tahun kalian udah berangkat. Gitu tuh teman-teman sekalian. Jadi kalau mau umrohnya atau hajinya cepat, gak tunggu puluhan tahun, bisa dengan tabura tadi ya, dengan DP-nya 7 juta saja. Kemudian per bulannya teman-teman apa ya, bukan menyumbang, menabung 2 juta selama 6 Benar. tahun, insya Allah haji. Em, Teman-teman sekalian, saya punya pengalaman ya. Dulu sebelum kenal Persesya, saya juga punya pengalaman bahwa saya mengajak teman-teman lainnya untuk bisa umroh dan haji. Qadarullah ternyata travel yang nggak amanah, teman sekalian. Dan itu membuat saya akhirnya merasa sangat bersalah dengan para jemaah, karena jemaahnya jadi terbengkalai. Tapi beberapa tahun ini, akhirnya saya bersyukur sekali, saya berterima kasih kepada Persada Indonesia, dan kepada Allah yang telah mempertemukan saya dengan Persada Indonesia. Pelayanannya profesional ya, kemudian para guru-guru, teman-teman yang mendampingi, Masya Allah ramah tamah, jadi merasa umroh dan haji itu ya bersama dengan keluarga besar seperti itu. Jadi ini penting juga nih teman-teman sekalian, terlepas dari Persada Indonesia, kalau teman-teman ingin umroh atau haji, teman-teman lihat travel yang amanah dan sudah punya pengalaman puluhan tahun, seperti Persada Indonesia yang sudah punya pengalaman 32 tahun seperti itu. Begitu, terus ada info apa lagi nih Mbak tentang Ayo, Tabura, itu mau aplikasi ya teman-teman, saya download. benar-benar saya. Oh ya Jadi tadi buat kalian yang cabang pengen di banget mana aja Mbak? tanya-tanya bisa nih, ada nih. Kenapa Ustazah? Ada yang nanya, memang cabangnya di mana? Daftarnya gimana, kan Persada Indonesia di Wah, Surabaya nih? Apakah harus Surabaya apa gimana? cabang kita alhamdulillah sudah tersebar di seluruh Indonesia ya. Dan kalaupun kalian mau daftar, nggak perlu jauh-jauh ke cabang. Tenang aja, dari aplikasi Tabura aja nih, dari rumah. Cukup download dan daftar. Kalian bisa pilih kalau mau umroh 1.000 hari ke Tanah Suci bersama Ustazah Oki Sena Dewi. Dan kalau mau haji, haji muda pilihannya. Jadi enak banget. Kapan lagi tuh hajinya plus dan nunggunya cuma 6 tahun dan 7 tahun kalian udah berangkat. Jadi nggak perlu nunggu 10 tahun. Dan biayanya juga alhamdulillah ya Allah murah banget ya Ustazah ya. Dari 70 juta biaya pendaftarannya cuma 7.500.000 dan per bulannya cuma 2.750.000 rupiah aja. Ini ada yang nanya kalau dari Jakarta gimana? Kemarin saya berangkatnya, keluarga saya sebenarnya berangkatnya dari Jakarta, teman-teman sekalian ya. Berangkat dari Jakarta, ada beberapa jemaah juga dari Surabaya, seperti itu. Jadi kalau berangkat dari Jakarta, pengalaman kemarin sih sama keluarga itu bisa dari Jakarta. Nanti kita ketemu tuh di di Jeddah langsung, seperti itu. Enak banget kan? Kapan lagi kita ibadah sama tokoh kesayangan kita itu Ustazah Oki Sena Dewi. Jadi bakal dibimbing juga. Jadi buat kalian yang pingin umroh bareng Persada Indonesia melalui Tabura, jadi jangan pernah takut nanti di sana nggak dibimbing, nanti di sana ditinggalin. Enggak ya, kita nggak bakal ninggalin kalian. Kita bakal benar-benar nemenin kalian sampai kalian mendapatkan experience ibadah yang sangat khusyuk, insya Allah. Ya, hari ini kita Nanti lagi bisa ngebahas mengenai umroh. CP-nya. Teman-teman yang mengaku sebagai seorang Ya, teman-teman yang mengaku sebagai seorang Muslim, tentu salah satu yang kita ingin sekali lakukan adalah menuju ke Baitullah, baik haji maupun umrah. Tapi keinginan saja tidak cukup, sahabat sekalian, harus ada action. Teman-teman harus menunjukkan kepada Allah bahwa teman-teman sungguh-sungguh Allah. Mau jadi diri yang lebih baik, mau menuju ke makam Rasulullah, mau tawaf di Ka'bah, mau sa'i dan sebagainya. Jelas sekarang sudah ada aplikasi, teman-teman download di handphonenya, tulis aja Tabura, di situ ada tulisannya, atau gampang kalau misalnya teman-teman nggak punya uang cash untuk membayar haji atau umroh, teman-teman bisa nyicil dengan nabung sendiri, nggak usah ke bank, nggak usah kenakan umrohnya. Kalau kalau haji plus ya, kalau
Haji Plus itu ratusan juta aslinya. Tapi kalau haji yang Benar, biasa, benar, teman-teman harus nunggu sampai 40 tahun sekian. Tapi benar. dengan tabura ini, teman-teman DP 7 juta, kemudian perbulannya teman-teman 2 juta. Selama 6 tahun, selama 6 tahun ya benar ya? Kemudian teman-teman Benar, benar insya Allah Ustazah, bisa berangkat selama 6 haji. tahun. Dan tahun Begitu ke-7 kita langsung Pak. berangkat. Ya, umrah tadi berapa ya Mbak DP-nya Mbak? Kalau misalnya teman-teman nggak punya Umrohnya uang cash, DP-nya DP-nya berapa kalau umrah? untuk DP Putus-putus nih, DP-nya berapa? Kalau nggak salah 2 juta. 1 DP juta berapa Mbak? Ustazah. 1 juta aja Ustazah DP-nya. Dan per bulannya Oh, DP. 700.000 rupiah. Nah, seperti itu. Dan keberangkatannya bisa dari Surabaya, bisa dari Jakarta, dan cabangnya ada di mana-mana, udah banyak banget. Dan persaudaraan berusia 32 Bener banget tahun, Ustazah. ini menjadi pilihan keluarga saya sudah beberapa kali berangkat dengan persaudaraan Indonesia. Oke, satu pertanyaan terakhir nih Mbak, pada hari ini. Kita Lagi pilih aku haji dan mau umroh. ngingetin dulu nih Ustazah buat teman-teman semuanya nih Ustazah, buat kalian yang bener-bener pingin wujudin impian, jadi nggak cuman ya Allah kapan ya umroh ya, kapan ya haji, jangan cuman gitu, yuk kita bener melangkah, kita wujudin mimpi kita. Nah, lewat aplikasi Tabura, IG-nya Persada Indonesia, insya Allah udah ada nih di PIN, dan CP-nya udah ada, dan mungkin kalian mau kepo website-nya bisa banget. Iya, suaranya agak putus-putus, sedihnya. Nah, di sini Putus-putus ya. ada pertanyaan begini nih. Apakah pemberangkatan langsung direct? Kalau pengalaman saya, beberapa kali dengan Persada Indonesia, kita direct langsung. Kalau saya waktu itu dari Jakarta menuju ke Jeddah, kalau nggak salah ya. Kalau saya nggak salah, direct ya. Seperti itu, teman-teman sekalian. Tapi nanti teman-teman langsung aja hubungin ke kontak person di sini untuk berangkat haji dan umrah. Bener Tanya-tanya banget, aja ada di dulu. bawahnya Insya Allah teman-teman, teman-teman ada di diberikan PIN, ada di PIN. Kita bakal jawab betul. semuanya. Nah, ini ada tanya 700.000 maksudnya Ya, apa? Nah, jadi kalau kalian mau memilih paket umroh untuk setoran awalnya, kalian cukup 1 juta aja dan per bulannya 700.000 rupiah. Nah, itu programnya yang 1000 hari bersama usaha. Nah, maksudnya kalian bakal nabung 1000 hari ya. fokus untuk umroh, dan umrohnya nanti sama Ustazah. Amin. Amin ya Rob. Ya, begitulah teman-teman sekalian ya. Jadi, insya Allah, semoga Allah berikan rezeki kepada teman-teman. Niatnya senantiasa dijaga untuk bisa berangkat ke Baitullah. Ingat, orang yang berangkat ke Allah itu bukan orang yang kaya. Orang yang emang punya keinginan. Orang gil itu. Dengan berbagai macam caranya Allah. Tapi salah satu cara kita menunjukkan kesungguhan kita menjadi seorang muslim yang baik, kesungguhan kita rindu kepada Baitullah, ingin berangkat ke sana, maka mulailah teman-teman sekalian dengan action. Salah satu actionnya mulai menabung. Jadi ngajak teman-teman nabung untuk bisa berangkat umrah dan haji. Jangan nabung ke Amerika, nabung ke Paris dan sebagainya, boleh ke tempat itu, tapi dahulukan untuk pergi ke Baitullah terlebih dahulu. Ya, dan teman-teman bisa tanya CP-nya di sini, teman-teman apapun Persada Indonesia-nya teman-teman follow supaya teman-teman ikut kabar terbaru tentang Mekah, tentang Madinah, supaya hati kita terpaut dengan Mekah dan Madinah insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa berangkat umrah bareng-bareng, bisa ke Raudhah bareng-bareng, khususnya yang perempuan-perempuan dan sebagainya. Udah rindu dengan Baitullah insya Allah. Ya, mungkin begitu ya Mbak. Terima kasih teman-teman semua. Setiap hari Kamis kita ketemu yang sama jam 10 sampai jam 11 kita bahas umroh, kita bahas haji insya Allah. Ada yang pertanyaan, kalau cash umroh melalui Persada bisa nggak? Ya, kalau yang mau cash ya bisa, nggak usah ikut tabung-tabung begitu. Kalau cash bisa, tapi karena sekarang kita udah ada aplikasi, gampang banget nih, bisa cukup langsung transfer ya kan, jadi kalian nggak perlu ribet-ribet lagi deh. Intinya Persada Indonesia itu mau mudahin langkah-langkahnya sahabat untuk ke Baitullah dengan cara yang paling gampang. Insya Allah. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua telah bergabung dalam live Instagram hari ini. Kita ketemu lagi Kamis depan ya Mbak, insya Allah ya. Benar sana. Kamis depan? Insya Allah. Jam 10 sampai jam 11 kita bahas lagi mengenai umroh, mengenai haji. Dan mudah-mudahan teman-teman selalu bersemangat untuk bisa menuju ke Baitullah. Makasih untuk hari ini.
Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah tuh. Gimana tadi pembahasan kita seru banget kan tentang tema jangan berhenti jadi orang baik meskipun tadi di tengah live kita. Ya, semoga materi yang kita ini bisa banget bermanfaat untuk kita selanjutnya. Nah, buat teman-teman Persada nih, sahabat-sahabat Persada yang pingin banget wujudin mimpi ke tanah suci, ayo kita wujudin bareng-bareng melalui aplikasi Tabura. Nah, aplikasinya bisa kalian download di Play Store atau App Store. Nah, buat yang pingin tanya-tanya nih, kepo-kepo lebih lanjut, bisa banget. Tinggal buka aja IG-nya Persada_Indonesia dan CP-nya di sini. Aku udah pin. Atau kalian bisa langsung aja buka Instagramnya, di situ juga ada kok. Dan buka web Taburanya. Jadi tinggal diklik. Jadi insya Allah ya kita bakal jawab semua pertanyaan kalian tentang umroh, haji, paket-paketnya yang ada di aplikasi Tabura, apapun itu, mau haji muda atau 1000 hari ke tanah suci bersama Ustazah Okistena Dewi. Oke. Oh, ada yang tanya nih, saya mau tanya nabungnya berapa lama ya Bunda? Mau nabung apa ya Kak ya untuk, tapi semuanya kita insya Allah punya 4 tahun haji muda, kalian bisa langsung berangkat di tahun ke-7. Gampang banget kan? Oh, putus-putus ya tadi ya. Jadi banyak materi yang ketinggalan. Maaf ya Kak Salma ya. Bismillah semoga minggu depan insya Allah jaringannya baik lagi. Jadi kita bisa mendapatkan informasi yang lengkap, nggak putus-putus. Tapi insya Allah semoga putus-putus tadi nggak mengurangi niat kita untuk belajar lebih lanjut. Oh ya, kayaknya oke. Untuk materi hari ini dan untuk sharing-sharing ini. Nah, kalian kalau mau lanjut tentang kepoin apa sih Persada, apa sih Tabura, bisa banget nih. Klik bakal jawab, kita bakal lanjut sharing sama kalian tentang umroh dan haji di iya ya. Jadi kita bakal banget bisa jawabin semua pertanyaan kalian apapun itu. Jadi langsung aja udah yuk klik. Terima kasih udah waktunya buat luangin hari ini dan terima kasih udah mau dengerin materi dari Ustazah Okistena Dewi dan mau belajar bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.